Hadis tentang iddah dan rujuk. Iddah merupakan masa tunggu dalam bentuk hitungan bulan, masa suci atau haid, serta masa sampai melahirkan anak yang telah ditetapkan dan diwajibkan kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai dengan jalan talak maupun cerai karena suaminya meninggal dunia. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawanan wanita Autas, tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali. Dalam buku Tadhib karangan Dr. Mustafa Doib Al-Bilgha menjelaskan iddah wanita yang ditalak dalam keadaan hamil adalah dengan melahirkan kandungannya, baik itu talak ba'in maupun talak raj'i, baik itu perceraian saat suaminya masih hidup maupun karena meninggal dunia. Wanita tersebut harus menjalani iddah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungannya apabila dia sedang hamil. Hal di atas berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 4 yang artinya berbunyi, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Kalau yang dikandung itu lebih dari satu bayi, maka wanita tersebut tidak akan keluar dari iddahnya sampai dia melahirkan bayinya yang terakhir. Demikian kesepakatan para ulama mazhab. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi telah melarang seseorang untuk bercampur dengan wanita tawanan Autas yang sedang hamil maupun yang tidak hamil sebelum habis masa iddah dari pentalakan suaminya. Sehingga menurut para ulama, mencampuri istri yang belum selesai masa iddahnya itu tidak boleh. Karena sesuai dengan dalil ayat Al-Quran Surat At-Tolaq ayat 4 yang menegaskan bahwa masa iddah wanita yang sedang hamil ialah setelah melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Sedangkan masa iddah wanita yang tinggal hamil menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ialah sampai datang haidnya sekali. Jadi, mencampuri istri yang belum selesai masa iddahnya, baik itu wanita yang sedang hamil maupun tidak, itu dilarang, baik itu dalam dalil Al-Quran maupun sabda Nabi. Rujuk ialah suami kembali kepada istrinya yang telah dicerai, yang masih dalam masa iddah, kepada nikah asal yang sebelum diceraikan dalam waktu tertentu. Sesungguhnya kepada Imran ibnu Husain ditanyakan tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya kemudian disetubuhinya. Dia tidak mengadakan saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Maka Imran menjawab, engkau telah mentalak istri engkau tidak menurut sunnah, dan engkau telah rujuk kepadanya tidak menurut sunnah. Adakanlah saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Janganlah engkau kembali lagi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Menurut Al-Auza'i bahwa apabila dia kembali menyetubuhi istrinya, berartilah ia telah rujuk kepada istrinya. Demikianlah pendapat sebagian ulama tabi'in. Malik dan Ishaq berpendapat demikian juga dengan syarat meniatkan rujuk. Ulama-ulama Kufah seperti Al-Auza'i mengatakan bukan saja dengan menyetubuhi dipandang telah rujuk, bahkan dengan menyentuh tubuhnya dengan birahi atau memandang farajnya dengan nafsu syahwat dipandang telah rujuk. Menurut Asy-Syafi'i, tidaklah dipandang rujuk terkecuali dengan melafatkan bahwa dia telah rujuk kepada istrinya.